Alasan kenapa Ivana menjadi Ivana di dalam film itu. Dan kata kuncinya adalah dendam sih. Dendam. Iya. Saiful ini adalah salah satu tokoh yang buat aku berat untuk memainkan. Kenapa tuh? Karena di setiap scene-nya dia itu selalu adegannya itu dengan intensitas emosi yang tinggi. Tentang Ivana apa sih? Tragis. Waduh. Tragis ya. Memang tragis sih. Kalau Hiroaki jadi tentara Jepang yang sadis. Matsuya namanya. Iya. Matsuya. Oke. Ini aja ya. Yap. Halo sahabat bintang, saya Valesta Suisa kembali di Bintang Update dan kita masih ngomongin film horor nih karena Pak Manoj mengeluarkan film horor lagi setelah sukses kalian di Desa Penari. Ada Ivana yang merupakan sempalan dari film Danur, juga karya Risa Saraswati, dan aku bersama dua aktornya. Yang satu dari Jepang namanya Hiroaki Kato. Hai, onegaishimasu. Hiroaki Kato namanya Jepang banget kan. Nah yang satu ini temennya Salman Khan dan Shah Rukh Khan, namanya Muhammad Khan. Ya, luar biasa memang Pak Manoj mengambil dari beberapa lintas negara. Ada juga dari Belanda kan ya di Ivana ini ya. Ada. Yang Heiderman gitu, ya fun itu ada. Jadi lengkap film Ivana ini dari semua negara ada. Yes. Baik, oke. Boleh diceritain dong Mas, panggilannya siapa? Muhammad? Oh, panggilan Khan. Yeah. Oke, Tuan Khan dan Tuan Kato. Hai. Tolong diceritakan sedikit. Ivana ini bercerita tentang apa sih? Hai. Siapa yang mau ngomong duluan? Dozo. Itu Jepang beneran ya? Memang beneran. Saya lahir besar di Tokyo. Oh really? Oh my god. Nanti ajarin ya bahasa Jepangnya ya. Oke desu. Ceritain. Ya, jadi Ivana ini adalah film yang menceritakan tentang persahabatan antara orang Belanda dengan pribumi. Ya, aku Saiful, berperan sebagai Saiful, itu sahabat baik sama Ivana. Oh gitu. Ya, terus Ivana nih yang nanti si hantunya itu, right? Ivana, oke. nah, terus Noni Belanda, kamu berteman baik sama dia. saya berteman baik sama Ivana, terus nah, ada yang jahat nih. Dia nih. Tapi kamu enggak kan? Aku enggak. Ini yang jahat. Iya, Dia baik sekali. Kelihatan dari mukanya. Iya, muka pria baik-baik, pribumi gitu. Pribumi gitu. Tapi memang kebetulan ceritanya di waktu zaman perang, penjajahan. Jadi ya apa boleh buat ya saya melakukan hal itu gitu kepada Ivana, dan itulah alasan kenapa Ivana menjadi Ivana di dalam film itu. Dan kata kuncinya adalah dendam sih. Dendam. Iya. Berarti Matsuya ini sangat jahat ya? Bisa dibilang begitu, tapi di dalam hati ada perasaan yang terhadap Ivana lah. Oh, ada rasa. Iya. Tapi itu sebenarnya semua based on the novel Risa Saraswati. Jadi semua tertulis di dalam novel itu, semua ceritanya. Tapi kita diadaptasikan ke film, dan itu adegan kenapa Ivana menjadi hantu itu semuanya ada di dalam film, dan juga kita main adegan-adegan itu. Oke. Buat Kato sendiri, challenge kamu dalam film ini dan memerankan karakter itu apa sih yang paling besar? Oke. Tantangannya tentu acting ya, karena saya biasanya main musik. Yes, main musik. Penyanyi juga. Iya, main musik, bikin musik, nyanyi. Emang yang pertama? Ini film pertama. Arigatou gozaimasu atas kepercayaannya dari Kimo-san. Dan memang aku ikut casting. Ini bukan Kimo-san yang milih Hiroaki Kato jadi Matsuya, bukan. Jadi aku ikut casting, di situ ada banyak orang yang daftar, dan saya juga salah satu peserta untuk casting itu, dan aku kebetulan terpilih. Jadi aktingnya benar-benar saya belajar dari workshop sama Kimo, dan juga sangat terbantu ada Kan dan juga Ivana Sonia. Jadi kita bertiga itu adegan yang sama, dan kita workshop beberapa kali ya, dan juga workshopnya cukup lama. Jadi aku belajar banyak. Berapa lama? 3 bulan ada kali ya workshopnya, karena dari gerakan apa namanya itu stand. Gerakan stand juga ada, dan belajar dari situ, dan cara ngomongnya, dan juga sampai kita nemu karakter Matsuya itu kayak gimana, Saiful itu kayak gimana, itu butuh waktu lama sebenarnya. Oke. Itu tantangannya acting. Kalau acting. Iya. Emang waktu itu saingannya banyak? Saingannya banyak
kalau nggak salah ada 30-an deh. Kalau nggak Oh, salah. iya. Iya. Dan waktu itu memang langsung waktu saat audisi memang udah dikasih karakter itu untuk pemerannya Mas. Iya, iya, karena udah ada skrip untuk Matsuya dan kita harus baca itu, dan sebuah adegan yang aku harus mainkan di situ. Oke. Saingan-saingannya juga, aku lihat saingan-saingannya juga yang akting itu, wah bagus aktingnya, wah aku bisa nggak ya? Ternyata bisa. Ternyata gitu. bisa. Dan Arigato. ini sebagai Matsuya memang ada bahasa Jepang ya yang nanti Ada dilakoni? karena orang Jepang ya. Bahasa Kebanyakan Jepang. bahasa Jepang sih. Iya. Jadi setelah nyebur ke acting, apa yang Kato lihat enakan mana nih? Menyanyi dan acting. Beda pasti ada perbedaan, ada suka dan dukanya sendiri ya, masing-masing punya. Iya. Tapi sebenarnya setelah aku belajar acting dari mereka atau acting di dalam film Ivana, ternyata ada kebersamaan antara nyanyi dan acting. Itu harus sampaikan perasaan kepada orang yang lagi nonton, audiens. Cuman mediumnya berbeda. Iya, medium berbeda. Kalau aku nyanyi lewat musik, tapi kalau acting lewat acting dan perasaan yang aku dapat dari karakter itu. So that's about Matsuya ya. Nah, tentang Saiful, apa sih menariknya si karakter Saiful, dan buat Kan sendiri yang part-part tak terlupakan dari Saiful dan Charles-nya itu apa buat kamu? Yang pasti Saiful ini adalah salah satu tokoh yang buat aku berat untuk memainkan. Kenapa tuh? Karena di setiap scene-nya dia itu selalu adegannya itu dengan intensitas emosi yang tinggi. Oke. Kayak Jadi gitu. filmnya agak berat ya. Berat. Rata-rata tadi menguras energi dan emosi semua. Iya, benar. Aku selama syuting tuh nggak relax, dalam arti aku nggak ngumpul sama teman-teman yang lain. Oke. Aku di lokasi syuting nggak mau ngelihat dia. Iya, karena kita aku harus musuhan, ya. aku harus memunculkan rasa benci terhadap Matsuya kayak itu. Tapi aku udah bilang dulu sama Hiro, maaf ya aku nggak bisa banyak ngobrol sama kamu. Dan aku selama di hotel kayak gitu tuh banyak ngurung diri karena kan dunianya beda sama teman-teman ini kan. Aku nggak bisa relax, jadi tiap hari pas berangkat dari hotel ke lokasi syuting pasti aku pikiranku udah di tahun 1950-an. Terus aku banyak nonton film-film dokumenter tentang zaman-zaman penjajahan waktu itu tuh seperti apa. Karena buat aku karena story yang dibawa di antara Saiful, Ivana dan Matsuya itu story yang tragis gitu loh. Itu buat aku nggak bisa relax di film ini kayak gitu. Dan karena kalau tokoh setiap action kayak itu adegannya tuh udah yang kayak harus ngelihat Very sesuatu yang intense ya kayaknya. intens banget gitu. Jadi secara emosional tokoh ini membuat aku sangat capek sekali secara Capek emosional. banget ya. Tapi kamu nggak kesurupan ya, secara sendiri melulu. Enggak sih, enggak. Tapi ya kalau Untungnya aku enggak. di situ aku bisa lihat profesionalismenya Kan itu dari situ. Jadi benar-benar sekali masuk ke peran, udah pikirannya juga, mukanya juga berubah. Kesurupan mungkin iya sih. Maksudnya Kesurupan Saiful. Iya, memang udah kalau aku menghadapi dia itu udah benar-benar kayak Saiful, bukan Kan lagi. Gila, Nah, itu gila sih. bernyawa banget si Iya, Saiful iya. ini di situ ya, Iya. dibuat oleh Kan. Aku tuh kagumnya di situ. Kan itu memang benar-benar Aku jadi profesionalismenya ada. penasaran sama si tokoh Saiful ini. Jadi, Iya, makanya itu. oh, Saiful ini apa sih? Gimana sih sampai segitu seriusnya? Iya, penting sih Saiful itu di dalam film Penting ya ini. di sini ya. Ya, karena cintanya Saiful sama kejadian-kejadian terjadi di antara Saiful, aku dan juga Ivana itu menjadi hantu yang harus dendam ke orang-orang Banyak lain orang. gitu. Semua ceritanya ada di situ. Dan ini key personnya. Oh gitu. Dan sebenarnya kenapa aku sengaja nggak mau ngobrol sama dia, karena aku tahu Hiro itu orangnya sangat humble dan lovable kan. Oh ya. Jadi kalau misalkan di hari syuting pertama aku udah engage sama dia secara person, aku takut kayak malah Amarahnya sayang sama dia. dia, ngerti gak sih? Kayak Iya. secara maksudnya kayak aku nggak mau kenal kehilangan Hiro. objektivitasnya. Aku nggak mau lihat dia sebagai hero tapi sebagai Matsuya gitu. Dan itu aku seneng gitu. Jadi pas udah take kayak di mobil kayak gitu aku baru tuh ngobrol kan. Ya. Karena kalau aku udah Hiro ini orangnya baik ini gitu. Susah untuk membenci kan gitu. Iya. Tapi ketika udah di Matsuya tuh emang dapet sih, maksudnya kayak aku ngerasa dianya juga ngebawanya tuh kayak nyebelin gitu. Jadi aku suka itu pengalamannya. Berarti beda banget ya Matsuya dan Hiro ya. Sangat Sangat bertolak belakang. bertolak belakang sekali. Gimana nih Hiro sendiri?
berat dong berarti kamu juga dari yang Berat lovable person sih, sampai harus jadi emang. jahat. Emang sejahat apa sih Matsuya? Jadi berat sih emang. Jadi gimana caranya ya? Aku ngobrol banyak sama Mas Kimo juga sih. Jadi untung sekali Mas Kimo itu bisa kita diskusi tentang karakternya segala macam dan udah ada bayangannya di dalam otak dia. Jadi dia itu udah bisa kasih advice segala macam dan juga berkat kan workshop sampai kita bertiga ya masing-masing cari karakternya. Aku yang ngobrol makan juga sebelumnya, bukan sebagai Matsune Saifu ya, tapi sebagai Hiroki Kato dan Iya. kan kita ngobrol banyak juga di situ dan novelnya juga sangat terbantu. Novelnya Iya. di Sasaswati. Di situ ada ceritanya dan Matsuya itu karakternya seperti apa itu ada tertulis di dalam situ. Jadi aku baca berulang kali dan sampai benar-benar dapat Matsuya kayak gimana. Jadi penasaran, kayaknya yang part Ivana yang di masa zaman penjajah Belanda dan Jepang itu kayaknya memang apa ya, boleh dibilang deep banget, sangat intens dan situ ya akarnya justru ya berat ya. Betul. Karena di trailernya juga agak kelihatan sih, itu yang trailernya yang kamu lagi agak bersih tegang sama Betul. Ivana kan? Ivana. Iya. Oh, Sebenarnya sih durasi adegan kita itu nggak terlalu banyak sih, maksudnya Iya. nggak terlalu panjang, tapi memang penting karena ada itu jadi Ivana menjadi sedikit kayak gitu. Iya. Scene kita itu adalah penyebab kenapa ada si Ivana yang jahat Iya. ini. Oke, luar biasa. Oke, coba sebutin dong in one word ya, describe Ivana. Tentang Ivana, apa sih? Tragis. Waduh. Tragis ya, memang tragis sih. Iya, aku juga setuju. Tapi ya seperti aku bilang tadi, dendam sih. Dendam ya? Iya. Halo semuanya, Halo, jangan guys. lupa nonton film Ivana. Tanggal 14 Juli mulai di bioskop di seluruh Indonesia. Yes. 見てね、お願いします。